Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan fasilitator Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD, dan saya CGP Angkatan 6 Haryanti SPD. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4P. 1. Fact atau peristiwa. 2. Feelings atau perasaan. 3. Findings atau pembelajaran. 4. Future atau penerapan. 1. Facts atau peristiwa. Peristiwa pada minggu ini, calon guru penggerak atau CGP mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan alur pembelajaran merdeka. 1. Mulai dari diri pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2022. 2. Eksplorasi konsep tanggal 2 sampai 3 Februari 2022. 3. Ruang kolaborasi 5 sampai 7 Februari 2022. 4. Demonstrasi kontekstual tanggal 8 Februari 2022. 5. Elaborasi pemahaman tanggal 10 Februari 2022. 6. Koneksi antar materi tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. 7. Aksi nyata tanggal 14 Februari 2022 dan jurnal refleksi dwi mingguan tanggal 14 Februari 2022. Pada alur mulai dari diri, CGP belajar mandiri menjawab pertanyaan-pertanyaan pada studi kasus yang telah disediakan di LMS. Pada tahap elaborasi konsep, belajar tentang dilema etika, bujukan moral, unsur dasar pengambilan keputusan, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Pada ruang kolaborasi bersama fasilitator yang luar biasa, yaitu Bapak Denny Junianto, kami sesama CGP berdiskusi secara virtual dalam kelompok kelas B. Saya masuk dalam kelompok B1. Setiap kelompok mendiskusikan sebuah kasus yang dipilih, kemudian mempresentasikannya dalam ruang kolaborasi presentasi kelompok. Pada elaborasi pemahaman bersama instruktur yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hajah Herni SPD MA dari Bengkulu, kami diberikan pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma dalam dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, serta mendalami contoh-contoh kasus dalam dilema etika. 2. Feelings atau perasaan. Perasaan saya senang belajar di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, karena banyak menambah wawasan saya tentang bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh dalam mengambil dan pengujian sebuah keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika, serta adanya 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Saya senang belajar di PGP ini, banyak sharing pengalaman dari fasilitator, instruktur, dan Bapak Ibu CGP yang luar biasa, sehingga
banyak menambah ilmu yang bermanfaat bagi saya setelah mempelajari modul 3.1 ini. Dapat mengimplementasikannya di sekolah kami. 3. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah 1. Saya menjadi sadar pentingnya mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan sebuah keputusan. 2. Pengambilan keputusan perlu mendasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. 3. Adanya 4 paradigma dalam dilema etika. 4. Adanya 3 prinsip dalam mengatasi dilema etika. Dan 5. Dalam pengambilan keputusan terdapat 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Umpan balik yang didapatkan dari belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah 1. Pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika adalah berdasar pada unsur yang berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. 2. Pendidik dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang langkah-langkah penyelesaian kasus dilema etika di sekolah masing-masing agar keputusan yang diambil tidak merugikan semua pihak dan tercipta budaya positif di sekolah sehingga tercipta sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. 4. Feature atau penerapan. Yang akan saya lakukan lebih lanjut dalam menerapkan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah 1. Dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. 2. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah dan membangun komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.